Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mosopi Maulana, instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Izinkan saya menjelaskan tentang isu kontemporer yang ada di Indonesia. Baiklah, dalam era digital saat ini, arus informasi berkembang secara cepat dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu. Analisis isu kontemporer menjadi penting untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, siapa yang menyampaikan, serta kepentingan apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Konten yang beredar di media, baik berupa berita, opini, maupun hiburan, tidak pernah benar-benar netral. Setiap pesan seringkali dibingkai dengan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh latar belakang pembuatnya. Dalam konteks ini, konflik kepentingan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Konflik kepentingan terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dalam menyampaikan informasi. Misalnya, sebuah media yang memiliki afiliasi politik tertentu cenderung memberitakan isu dengan framing yang menguntungkan pihak yang didukungnya. Hal ini dapat membentuk opini publik secara tidak seimbang dan berpotensi menyesatkan. Selain itu, dalam dunia digital, influencer dan konten kreator juga tidak lepas dari konflik kepentingan. Konten yang tampak informatif atau menghibur seringkali disisipi pesan promosi atau kepentingan sponsor tertentu. Tanpa transparansi yang jelas, audiens dapat dengan mudah terpengaruh tanpa menyadari adanya bias dalam konteks tersebut. Analisis isu kontemporer mengajak kita untuk lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi. Kita perlu juga melihat tidak hanya isi pesannya, tetapi juga konteks produksi, distribusi, dan juga kepentingan di baliknya. Siapa yang diuntungkan dari penyebaran informasi tersebut, apakah ada agenda tertentu yang ingin dicapai. Dengan memahaminya, ada potensi konflik kepentingan masyarakat diharapkan mampu memilah informasi secara lebih bijak. Literasi media menjadi kunci agar kita tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga mampu menjadi penilai yang kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Pada akhirnya, kesadaran akan analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga penting di lingkungan masyarakat. Di tengah banjir informasi, kemampuan untuk berpikir kritis adalah benteng utama dalam menjaga kebenaran dan keadilan dalam ruang publik. Jadi kita harus lebih kritis lagi dalam memahami isu-isu yang beredar, double check agar tidak keliru kebenarannya. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.